Kamis ini, seperti yang nanti akan kita laksanakan, berjumpa dalam obrolan mesra, mengupas sisi luar biasa, dan malam hari ini begitu spesial, karena saya sudah punya dua orang tamu spesial. Siapa mereka? Mereka adalah pasangan suami istri yang sudah menikah selama 25 tahun. Dan malam hari ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai marriage life. Nah, untuk yang sudah pernah menikah, pasti problematikanya nih kurang lebih seperti apa, nanti kita bahas juga ya bareng-bareng ya. Selamat malam, ada Bu Debbie dan juga Pak Alvano. Selamat malam, Rizky. Senang sekali bisa berjumpa. Dan ini kita perlu declare ya, kalau kita sudah melakukan swab antigen ya. Jadi malam hari kita tidak memakai masker karena kita sudah selama 25 tahun. Itu kenalnya selama 25 tahun ini apa sebelumnya sudah kenal lebih lama? Kita kenal lebih lama ya, sepertinya ya. Sudah kurang lebih 1 tahun. 1 tahun kita perkenalan, terus ya dari berteman biasa sih sebenarnya. Terus kemudian ya di situ bisa kecocokan. Rencana Tuhan terjadi. Waduh, ini kalau ngomongnya udah dari deep ini biasanya masalahnya lebih deep nih biasanya. Oke, selama 25 tahun menikah, tentunya itu bukan waktu yang sebentar ya. Sering berantem nggak sih? Berantem enggak. Tapi pernah dong. Paling ya kita sering debat. Cekcok. Beda pendapat. Beda pendapat. Pastinya ada lah. Biasanya yang ngalah duluan siapa nih? Cewek dong. Ini. Benar begitu Bu Debbie? Karena saya sendiri orangnya nggak mau ribut ya, nggak mau ribut. Ya, saya lebih banyak ya mengalah. Sebenarnya sih nggak semuanya saya mengalah, nggak juga. Karena aku lihat dia juga banyak mengalah juga sih. Karena jujur sepertinya aku agak lebih dominan. Oke. Jadi memang yang biasanya yang lebih temperamen siapa nih dari berdua nih? Biasakan kalau pasangan Saya lebih temperamen. lebih temperamen. Yang ini lebih tenang berarti Bu Debbie ya? Cuman dia keras juga. Wah. Dia kan kolerik. Oh gitu. Jadi ini menyesuaikan dulu ya, sudah tahu ya. Udah pernah dites masing-masing supaya tahu gitu bahwa yang ini kolerik, yang ini lebih ada 4 tuh ya. Dari sesudah berjalan ketahuan pembawaannya semua. Saat kita sering ikut seminar, jadi seminar mengenai keluarga, seminar suami istri, seminar cara mendidik anak. Nah dari situ kita belajar sih ya. Oke, what is the big problem sih dalam rumah tangga selama 25 tahun ini? Kalau dipikir apa ya? Kita tuh Biasanya nomaden. Di Indonesia, Australia balik lagi Indonesia. Pindah-pindah ya? Jadi semua kan dari zero itu emang berat. Start from zero itu berat, nggak mudah. Oke. Mungkin banyak di sini yang belum tahu juga apa sih sebenarnya background-nya Pak Alvano atau Bu Debbie bekerja sebagai apa selama ini sampai punya cerita tadi nomaden, berpindah-pindah gitu. Apa awal mulanya seperti apa? Mungkin dari awal mulanya kenal ini bekerja sebagai apa? Kan boleh cerita dulu. Siapa yang mau cerita duluan? Boleh. Awal dulu ya. Jadi awal mulanya saya bekerja di perusahaan garment. Jadi saya bekerja di situ cukup lama ya, 8 tahun. Nah, di situ saya sebagai merchandise manager. Nah, bertemulah dengan pasangan saya supplier. Oke. Jadi karena kita di garment ya, jadi Alvano ini sebagai supplier dari karton box karena packaging. Oke. Nah, jadi kenal di kerjaan ya. Kenal di kerjaan. Siapa yang suka duluan? Kalau yang suka siapa ya? Aku yang suka duluan ya. Sebenarnya kita juga Saling suka ya. cukup bingung juga. Kok bisa jadi gitu? Wah, kalau ceritanya ini berarti apa background-nya berbeda nih dulunya? Ini kalau kita kayak orang tuh, saya supplier, dia sebagai manajer, kita jalan bareng-bareng sama teman-teman, wali kemana. Terus lama-lama ya bisa jadi. Ya itu menurut saya itu rencana Tuhan, bukan rencana saya. Kalau di pikiran bukan dia. Di pikiran saya nih, kalau menurut Alat bukan dia. Tapi nggak tahu gimana ya, itu rencana Tuhan bisa jadi. Oke, that's the point ya. Artinya juga jodoh. Nah, tapi kabarnya juga Ko Alvano dulu punya masa lalu yang cukup namanya anak muda hingar-bingar kalau ini benarkah demikian? Terus gimana caranya nih seorang Debbie
bisa menerima Alvano yang dalam notabene dulu masa mudanya begitu indah? Boleh, ya, ceritanya jadi, gimana? Seperti apa sih Alvano dulu? Ya, jadi memang kita dari berteman dan kita sering pergi keluar kota sama-sama. Jadi kita punya geng, ada satu geng. Nah, bagusnya menurut saya sih ya, suami istri itu bagusnya memang kita dari berteman. Jadi kita udah kenal, jadi saya udah tahu sifat aslinya dia seperti apa, dan keburukannya dia, sisi negatifnya dia, semua saya udah tahu. Jadi karena memang pada saat kita berteman, itu semua terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupin, karena di awal berteman nggak ada maksud dan tujuan, oh dia naksir saya naksir dia, gitu, nggak ada. Nah, jadi di situ tuh kita udah terbuka, jadi saya udah tahu, memang dia dulu peminum, ya, suka mabok, segala macam, dan kita pergi bareng. Pergi bareng, kita ke Bali sama-sama, dan di situ dia minum di bus. Nah, kebetulan teman-teman saya nggak ada yang mau nemenin dia, karena dia tuh kalau udah mabuk seru banget, ngomong terus apa aja diocehin gitu. Nah, dari situ tapi saya yang nemenin dia ngobrol, ya saya nggak tahu ya. Itu karena udah jatuh hati ya, atau kasihan atau apa tuh? Oke. Kasihan gitu, ada yang temenin gitu, ya udah, jadi saya temenin ngobrol, itu sampai dia muntah apa segala macam. Yang nggak tahu, saya yakin sih itu rencana Tuhan juga ya, karena dianya saya bisa melayani dia pada saat itu di bus itu, saya ingat banget, karena dari situ terus akhirnya pas kita pulang saya telepon dia gimana kondisinya dia segala macam, ya ternyata dia oke, fine, sudah. Berawal dari situ ya. Ada satu hal. Apa tuh? Pada saat dia mabuk di Bali itu dia mengucapkan firman Tuhan. Wow. Jadi ada ayat Bible yang memang dia ucapkan, dia mengatakan bahwa kan ada di firman Tuhan di Matius ya, bahwa seorang bapak itu tidak akan memberikan anaknya itu ular ataupun batu. Nah, yang ayat artinya itu tuh yang nyangkut banget gitu di saya gitu. Nah, kaget juga ya di kondisi kayak gitu masih ingat Tuhan ya. Yes, betul. Nah, bicara mengenai seorang Pak Alvano yang dulu punya masa lalu yang mungkin menikmati masa muda, tapi sudah terbuka cerita sama Bu Debbie. Nah, akhirnya apa yang membuat Bu Debbie menerima? Apakah saat itu ujuk-ujuk berubah atau gimana? Satu hal yang saya suka dari suami saya, orangnya punya prinsip. Karena susah banget ya cari cowok yang punya prinsip. Yang prinsipnya dia tuh apa prinsipnya? Apa tuh prinsipnya? Jadi prinsipnya dia kalau sudah punya satu prinsip yang dia memang tekankan di situ, dia tidak akan ada satu orang pun yang bisa merubah gitu. Tapi prinsipnya baik. Prinsip kebenaran. Bukan prinsip yang negatif, enggak. Mungkin di sini juga poinnya, dari awal sudah saling terbuka, itu ya. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu juga penting ya untuk bicara. Akhirnya kemudian membina rumah tangga. Nah, kemudian setelah berumah tangga, permasalahan ada dong dari mulai masalah anak, kemudian masih bekerja juga saat itu, mengurus anak, atau dua-duanya bekerja atau ibu rumah tangga? Dua-dua sempat kerja. Terus kerjanya kita dari marriage sih itu kerjanya sama-sama ya. Ya, karena Alvano punya usaha bisnis karton, nah saya bantuin. Jadi kita selalu kebanyakan kerja bareng ya. Dari awal sudah kerja bareng, sampai kemudian memutuskan berhijrah ke Australia. Ya. Dan selama di Australia, kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik atau lebih struggle atau gimana? Cukup struggle. Di Australia cukup struggle sekali. Kita benar-benar dari zero lah. Dari kerja di hotel, dari casual, akhirnya jadi bisa jadi full time. Itu perjuangannya nggak mudah. Kita pernah kerja di warehouse, pernah kerja di cleaning, semua. Pokoknya di serabutan yang penting duit. Di Australia. Istilahnya kita hidup di negara orang ya. Enak kan, sudah punya mobil. Itu mau kita ngerem. Ya kita start from zero semua. Jadi kuliah. Jadi kita harus terus bekerja dengan keras. Dan itu sudah punya anak-anak. Siapa yang taking care of the kids? Siapa yang jagain anak-anak? Pada saat itu anak-anak ya kan mereka pergi sekolah, dan kalau di Australia kan sebelum kita pulang anak-anak masih bisa di sekolah sampai jam 6. Jadi kita atur waktu kita shiftnya. Nah itu saya bisa jemput dia biasanya anak-anak. Anak-anak. Berapa lama waktu itu di Australia? Hampir 9 tahun ya. 9 tahun. Hampir 9 tahun. Nah,
Lalu apa yang membuat kemudian kembali ke Indonesia? Sudah enak hidup di Australia atau di Australia bermasalah sehingga harus pulang? Udah mulai enggak, sebenarnya belum enak ya waktu saya udah ya. mulai naik ke jadi supervisor, udah dipercayakan dapat segala macam apalah. Tapi ya izin tinggalnya udah habis, mesti kita balik. Kita mesti sudah habis, mesti balik. Jadi kita masih offshore. Oke. Jadi mau nggak mau kita balik lagi Indo, zero lagi. Mulai lagi dari nol. Wah, ini lumayan ya. Ini nggak mudah nih. Ya. Nah, siapa yang paling menguatkan di saat-saat seperti itu? Kemudian juga ya, mungkin akhirnya harus banyak mencoba, harus kerja lebih ekstra. Siapa yang lebih banyak ini? Tetap Pak Alvano yang lebih kita banyak sebagai pemimpin. Sehati ya tetap sama anak-anak gitu, mereka juga jadi ngerti lah. Oke. Istilahnya kita traveling terus jalan-jalan, kamu dapat suatu experience hidup di sini. Jadi itu satu berkat buat kamu, jadi mereka nggak down. Oke. Kalau belum begini kan down, tapi kayak kita memberikan sesuatu yang nilai yang positif buat dia, oh iya benar juga ya. Jadi berjuang bersama-sama. Jadi ada kesatuan hati. Kalau nggak ada kesatuan hati. Contoh ceritanya gimana? Yang berjuang sama-samanya tuh apa sih? Jadi misalnya kalau duitnya kurang gitu, bagaimana masalah keuangan, mereka ngerti. Oh ya kita memang lagi berjuang, lagi start from zero. Oke. Dan ini cerita start from zero pada saat balik ke Indonesia itu kan sudah tinggal di Australia. Apa tabungan tidak cukup atau tidak punya rumah atau maaf ini? Nggak punya rumah. Benar-benar nggak punya rumah. Iya. Jadi ya akhirnya kita dikenalnya kerja. Jadi saya makan gaji lagi. Dan dulu nggak pernah makan gaji. Sekarang makan gaji lagi. Ya start from zero lagi. Oke. Cukup sempat ada lelah, ada rasa capek atau biasa-biasa aja saat itu? Enggak sih. Dengan perjuangan yang selalu dimulai dari... Enggak sih, enggak sampai perasaan gimana-gimana karena ya itu tadi. Karena kita melakukannya bersama-sama. Oke. Jadi kita saling menguatkan. Ya. Jadi ada damai. Ada damai sejahtera. Karena walaupun istilahnya agak tipis-tipis tapi ada damai. Yang penting damai sejahtera. Oke. Pada saat itu ketika kondisi sedang down atau ekonomi sedang kurang bagus, nah muncul nggak sih biasanya lebih cepat marah, temperamen, atau rumah tangga jadi lebih ada beberapa riak-riak yang jadi lebih sering ribut begitu ketika kondisi awal-awal misalnya balik ke Indonesia atau waktu di Australia masih harus struggle itu? Tapi puji Tuhan sih rasanya nggak ada ya. Nggak ada yang riak-riak gimana, karena kita selalu bersatu. Masa sih? Saya pengen, masa sih? Oh ya? Kalau malam tuh selalu berdoa bareng. Oke. Kita pasti selalu berempat berdoa bareng. Jadi semua ada kesatuan hati. Nah itu yang membuat satu kekuatan. Kalau nggak ada kesatuan hati, misalnya dia suka ngoceh, menuntut begini-gini, wah itu bikin lama-lama kita sepanung juga. Tapi puji Tuhan, saya kok nggak pernah nuntut? Nggak pernah. Dia inner beauty. Hari ini nggak nuntut, kemarin nuntut nggak ya? Dia memiliki inner beauty yang luar biasa. Oke. Yang luar biasa. Oke. Wah, ini kayaknya ini ya seperti romansa masa muda ada lagi nih setelah 25 tahun ya. Tapi kata orang kan 5 tahun pernikahan itu ada cobaan tersendiri. Kemudian memasuki 10 tahun cobaannya juga berbeda. Nah, pernah mengalami persoalan yang klik. Ini benar-benar nih persoalan yang berat dalam perjalanan rumah tangga itu ketika masuk di fase-fase itu? Puji Tuhan sih enggak ya. Kita nggak pernah punya masalah berat? Yang berat, anak tuh sering batuk pilek tuh. Sakit. Nah itu yang berat. Itu kan tinggal beli obat. Dokter itu. Waktu lebaran nggak ada dokter itu anak panas, anak kita ambang kejangnya tinggi. Nah itu yang berat. Itu kejang berapa kali. Sampai kita kalau jari kita supaya dia nggak gigit lidah kita tahan. Itu perjuangan yang saya ingat benar buat anak saya yang kedua. Itu paling bolak-balik ke dokter. Nah itu anak sehat itu sering panas. Tapi kalau itu sih nggak ada sih kalau sampai yang ribut kayak gitu enggak. Puji Tuhan enggak. Oke, ini karena sama-sama bisa ngerem atau salah satu mengalah ketika ada satu yang marah? Mungkin karena kita terbuka ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang seperti yang saya nggak suka, nah saya nggak langsung komennya di saat itu juga. Tapi saya berusaha mundur, tapi bukan berarti saya tidak membicarakan masalah tersebut. Jadi saya lihat momennya dia, pada saat dia memang sudah tenang, memang perlu untuk dibicarakan, nah baru kita bicara sama-sama. Dia lihat mood kalau lagi enak. Lihat mood lah. Oke. Nah ini kalau bicara keterbukaan nih, saya mau tanya,
Bu Debbie sering, kadang hal yang paling gampang nih, handphone deh. Ini nggak sih tahu sering buka handphonenya Pak Alvano atau ini masalah handphone? Handphone saya terbuka buat dia, handphonenya terbuka buat saya. Wah, ini juga nggak ya. ada, sama sekali nggak ada. Apakah tapi sebenarnya kepercayaan dimulai dari situ atau gimana, atau apa sih sebenarnya yang membuat akhirnya terbuka? Udah open, dia tahu saya siapa gimana, jadi udah nggak ada tutupan istilahnya. Oke. Kalau saya, iya sih. Kalau saya sih lebih berprinsip gini. Tapi sering ngecek tiap hari gitu nggak sih? Kita kan kalau perempuan kadang-kadang cek temennya siapa aja gitu. Nggak ngecek juga ya? Tahu semua temennya ya? Nggak ada yang bisa diumpetin ya? Prinsip saya gini, kita udah suami istri, kita dipersatukan sama Tuhan, ya. Jadi saya udah ngomong sama dia, saya ngomong ke Pak Alvano, saya bilang, ya udah, ini berarti kita udah dipersatukan, perjanjian kita nggak cuma berdua, tapi kita berjanji sama Tuhan, jadi kita bertiga, covenant, kita bangun covenant. Nah, di situ tanggung jawab kamu bukan terhadap saya. Kalau sampai ada terjadi sesuatu lah ya, nah itu tanggung jawab kamu sama yang di atas. Jadi saya sendiri nggak merasa takut atau gimana, takut nih dia gimana nih sama cewek gini-gini. Oke. Karena saya percaya sekali sama dia. Oke. Pak Alvano, menurut Pak Alvano, Bu Debbie ini istri yang cerewet nggak sih, yang suka ngecek ada di mana, ngapain atau apa? Oh, enggak. Nggak juga? Nggak pernah dicek? Karena kita yang... Udah lupa kali kalau nggak pernah dicek. Kita hafalan. Oke. Tapi rata-rata selalu berdua kok. Seperti kemana-mana ya? Bayangan aja gitu berdua. Sampai dengan bekerja sekarang juga berdua? Iya, bekerja sekarang juga berdua. Kita selalu berdua. Oke. Apa yang dikerjakan sekarang berdua? Ya kita sekarang ini kan di sana ya. Jadi kita sama-sama bekerja sama. Jadi Pak Alvano banyak sekali jujur, walaupun mungkin di Yusana ini dia nggak terlalu nongol, nggak terlalu kelihatan, nggak tampil, tapi dia adalah salah satu support saya yang terbesar buat saya. Jadi ada apa-apa sharing, kita jadi sharing barang, ya banyak memberikan masukan atau apa seperti itu. Dan itu memang ada apa-apa ya saya kasih cerita lah. Harus. Oke. Jadi sekarang berdua. Tapi masih mengerjakan bisnis-bisnis yang lain, usaha-usaha yang lain? Kita full time ya. Apa yang membuat akhirnya berdua full time mengerjakan bareng-bareng di bisnisnya Yusana ini? Karena saya berdua itu sudah 6 tahun di Yusana ini, ya. Jadi awalnya memang kita tidak mengerjakan bisnisnya, tapi kita lebih banyak sebagai consume aja. Tapi dari situ kita melihat benefitnya. Jadi kesehatan kita pun berubah, ya, dan kita diedukasi mengenai gimana gaya hidup sehat segala macam yang tadinya mungkin kita nggak terlalu memperhatikan ke titik itu. Tapi di sini saya dapatkan banyak banget di Yusana. Nah, dari situ akhirnya kita mulai berbagi. Pada saat kita berbagi ke orang tua, saya sendiri pribadi, dan itu benar-benar nyata itu menjadi sehat. Ya, dan kemudian ke keluarga saya dan ke orang lain, dan saya merasa Yusana ini sebagai alat ya untuk saya tuh bisa berjumpa dengan orang-orang, dan kami berdua tuh bisa menolong orang melalui Yusana ini. Jadi kita bisa enjoy. Jadi berkat, terus ya kita enjoy banget ya, enjoy banget di sini gitu. Maksudnya waktu ya kita atur sendiri, ya kita berjumpa dengan orang, kita menolong orang. Dan memang orang-orang yang kita temuin banyak yang satu visi dengan kita. Apa yang membuat akhirnya benar-benar bisa full time? Kalau tadi alasannya adalah memulai perjuangan dari zero. Artinya ya tidak kita bisa pungkiri ya, masalah ekonomi ini ada titik kematangan finansial yang harus dikejar dulu sebagai sebuah keluarga, baru kemudian bisa mungkin memutuskan oke, akhirnya apa? Melihat ada kemajuan ya dari sisi penghasilan. Wow. Kita melihat dari sisi penghasilan itu nggak bohong. Ya, tapi balik lagi memang tergantung gimana kerjanya kita ya, produktivitasnya kita itu sangat-sangat menentukan. Dan aku melihat makin ke belakang, makin ke sini itu tuh ya kita percaya aja. Saya sama suami tuh percaya banget bahwa memang Tuhan udah menetapkan kita di sini. Dan itu Tuhan kirim orang-orang yang kita nggak menduga sama sekali. Jujur, akhir-akhir ini benar-benar apa ya? Luber. Wow. Banyak yang dikirim. Anak-anak di kuliah di Jakarta atau di luar atau kuliah di sini?
Oke, nah selama menikah selama 25 tahun ya, mungkin permasalahan tidak hanya selalu mengenai masalah keuangan, masalah pekerjaan, anak dan sebagainya. Ada juga masalah keluarga, ya kan, selalu keluarga besar dan segala macam persoalannya. Tapi ini tidak pernah menjadi beban, selalu dilewati dengan baik, atau pernah nggak ada cerita-cerita mungkin masalah yang akhirnya membuat nggak enak? Karena pengen tahu juga nih berarti teman-teman dari, ya mungkin pernah ada? Nggak ada ya? Masalah dengan keluarga besar? Nggak ada. Nggak ada. Ya puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Oke. Cuman ya akhir-akhir ini kan belakangan sejak ada mertua nih berapa lama tinggal kita kan, itu kan sedikit waktu sedikit kemakan. Kita terutama Dewi harus berbagi waktu lah. Jadi itu sedikit agak sibuk. Oh, untuk mengurus orang tua ya. Kan tua. Tapi itu bagian kita juga sebagai anak ya, kewajiban kita sebagai anak ya. Oke. Kalau itu yang agak sedikit menyita waktu. Jadi kita juga merasakan, aduh, biasa gua enak begini kan, sekarang harus berkorban sedikit Pak. Harus mengalah. Nah itu yang merasa kurang ini. Biasa kita berempat gitu kan, mau sharing, mau duduk meja makan berempat, ngobrol, cekak-cekik apa. Sekarang kan ada yang ini kan nggak enak kita cekak-cekik sendiri kan. Ya itu sedikit tersita waktu kita. Oke. Apa sih yang paling, saya ke Pak Alvano, yang paling Pak Alvano sukai dari seorang Debbie, apa itu? Debbie ini saya sukanya apa sih? Orangnya tidak pernah menuntut. Jadi dia bisa. Wow, ini agak jarang ya. Hari gini cewek-cewek tidak menuntut itu agak jarang ya. Langka loh ini. Dan dia bisa apa adanya. Dan dia istilahnya kalau kita kere dia ikut aja dah, pokoknya dia setia. Emang iya mau waktu itu? Enggak, nih mau tanya beneran nih. Mau lah kalau mau ya. Orang ini kita mulai dari nol kok sama-sama. Jadi orang-orang naik mobil nih jalan kaki dari sini sampai Monas ya? Oke. Alright. Sama saya belajar kalau satu keluarga ada salah satu yang nggak setia, itu rasanya agak berat nantinya. Endingnya berat. Mungkin berkatnya. Ya. Pertama mungkin kelihatannya sama-sama lah. Oke. Saat dia nggak setia lama-lama nih ada kebocoran. Itu yang berbahaya. Saya banyak sih teman saya lihat, teman saya pribadi, teman main lah, teman saya lihat kalau ada mulai. Tapi lama-lama dia berantakan sendiri. Nah kita walaupun istilahnya yang bisa dari pas-pasan, kita tetap, karena apa, kesetiaan itu yang mengikat kita. Ada kekuatan yang terus bisa berjalan. Wow. Bisa menghadapi segala macam persoalan, istilahnya badai bisa dilalui lah istilahnya. Wow. Itu amazing sekali. Oke. Kuncinya kesetiaan dan kesepakatan. Kalau Bu Debbie, ada nggak sih yang nggak disukain dari Pak Alvano? Nah, yang saya nggak suka apa ya? Ini apa? Terlalu banyak ngomong kadang-kadang. Oh gitu. Kalau dari saya. Oh gitu. Oke. Tapi berusaha untuk masih tahu nggak sih dengan kebiasaan yang seperti itu? Kadang-kadang kan setiap pasangan ini punya kebiasaan masing-masingnya. Ngingetin nggak sih? Kamu jangan ngomong banyak-banyak. Oh, ngingetin dong, pasti. Jadi kadang-kadang sekarang bukan waktunya kampanye, kamu jangan ngomong dulu ya gitu. Kalau sama anak baru ngomong sedikit gitu, nah dia ngomongnya udah panjang. Pokoknya Pak Alvano nih benar-benar apa ya, kayak penasehat. Jadi penasehat apa yang dia pelajarin itu semua dibagiin ke anak-anak. Nah kadang-kadang anak-anak kan perlu didengar dong, nggak bisa kita ngomong terus kan. Nah ya itu aja sih paling. Ya itu paling saya bicara sama dia lah. Saya pasti bilang bahwa tunggu, kasih kesempatan biar mereka bicara dulu. Kalau saya lebih banyak ini sih, maksudnya saya dengerin sampai mereka ngomong habis, baru terus saya masuk gitu. Bahasa kasih dia mendengar. Tapi apa yang paling ngangenin? Tapi apa nih yang paling ngangenin dari Pak Alvano? Kalau dia lagi nggak ada di rumah misalnya, apa yang paling ngangenin dari dia? Celotehannya itu juga kan? Iya. Sepi. Iya ya. Oke. Pernah tinggal berjauhan, long distance relationship, atau selama ini kemana-mana pindah selalu berdua? Oh pernah, yang lagi aku berangkat dulu ke Australia. Oh iya. Kan waktu itu ke Australia saya berangkat dulu sama anak-anak. Berapa terus lama itu jedanya? Dia nyusul kurang lebih berapa ya? 3 bulan ya? Ya, karena visanya belakangan. Jadi di random. Jadi ya 3 bulan lah kurang lebih. Ya kangen lah pasti.
Nah itu saya juga ibarat direndam gitu. Di kamar ya paling ya SMS-an dulu, masih SMS belum WA kan. Itu nah, biasanya kalau biasa berdua nih, kalau ada satu yang lagi nggak ada, ini seperti pincang. Pernah nggak merasa kayak gitu dari Bu Debbie? Memutuskan sesuatu, biasa mutusin berdua atau apa? Pernah merasa? Tapi so far sih kita memutuskan segala sesuatu sih berdua ya. Selalu mereka bersama-sama, dan kita sekarang ini karena anak-anak sudah dewasa, ya kita berempat. Oke, anak-anak sudah dilibatkan ya? Kita selalu melibatkan anak-anak. Umur berapa anak-anak mulai dilibatkan? Sebenarnya mereka sudah melihat sendiri itu dari kecil. Dari kecil tuh mereka sudah mulai melihat, dari umur 12 tahunan lah mereka sudah mulai melihat, dan memang kita dari dulu sih itu udah tipikal kita, udah memang budaya kita selalu melibatkan mereka. Dalam hal keuangan, dalam hal apa mereka tahu semua. Oke. Semua mereka tahu. Ya itu makanya saya percaya banget sih ya, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Ada tambahan? Itu aja. Oke. Apa yang masih menjadi mimpi bagi pasangan Alvano dan Debbie? Apa yang belum tercapai? Ya pengen lihat anak-anak ya. Anak-anak sukses. Bertumbuh. Saya wanti-wanti, kesuksesan kamu tidak perlu kamu banggakan, tapi kamu harus memuliakan Tuhan. Dan kamu harus turun ke bawah, banyak nolong orang ke bawah. Oke. Saat itu yang pengen lihat. kamu akan kesandung. Ya, kalau saya itu termasuk cerewet, karena demi masa depan dia terus kita berbagi dan berbagi sampai dia bosan. Oke. Dia nyerap istilahnya. Iya. Kalau nggak dia bosan, ini kan juga susah ya di masa era digital, kemudian di masa seperti ini, apalagi tadi dua-duanya putra ya, dua-duanya laki-laki ya. Nah, sekarang kan ada bahaya narkoba, ada bahaya minuman keras, kemudian ya perkelahian, tawuran, apapun lah bentuknya. Seperti apa menjaga anak, sama ya sebenarnya menjaga anak perempuan dan menjaga anak laki-laki sekarang sama beratnya ya. Kalau dilihat apa yang disampaikan ke anak-anak, apalagi pernah tinggal di luar negeri, kehidupan yang mungkin juga kehidupan barat yang lebih bebas. Waktu di Australia dia sempat istilahnya mainnya kan kita nggak tahu kan sekolahan. Dia sempat ngerokok segala macam, kita nggak tahu di Australia. Dia lebih bebas. Terbuka sih. Tapi dia terbuka, akhirnya cerita. Tapi saya sebenarnya saya mengaku, saya minum, merokok apa semua. Jadi saya udah tahu ini jangan, ini nggak benar. Contohnya papi udah pernah ngalamin, jadi kamu percaya sama papi. Itu nggak ada benernya. Mereka cerita kok. Ya. Itu sih itu yang bikin kita tuh. Itu Bu Debbie yang minta ya. Sama mereka atau mereka sendiri cerita? Sebenarnya mereka cerita, semua mereka cerita. Sampai dari awal mereka namanya anak-anak ya, pasti kan dia pasti lihat apa sih video porno apa segala macam, dan itu saya amazed juga sih. Dia cerita, mami aku lihat nih, lihatnya caranya kayak gini, mami nggak tahu ya kalau aku lihat ya. Wow. Terus dari situ dia ngaku, ya udah, terus kita kasih tahu dia. Terus mereka juga, bukannya mereka nggak pernah coba, mereka pernah coba yang namanya minuman. Itu kan mereka cerita. Pada saat kita nggak ada, mereka coba minum berdua, tapi ya nggak ada teman-temannya. Jadi mereka tuh memang deket banget berdua, dan mereka coba minum segala, tapi mereka cerita. Dan kita pun menanggap, saya pikir ini pelajaran juga ya. Jadi kita nggak langsung menjudge dia. Kamu nggak cerita gini, enggak. Tapi respons kita tuh sebagai teman. Wah, kamu udah coba. Mereka ya? Memulai cerita nih mengaku dosa ini karena apa? Karena memang tekanan. Jadi mereka membuka cerita itu. Nggak berusaha mancing-mancing itu sebagai orang tua? Enggak. Karena ya itu tadi trust. Kita percaya banget sama mereka. Jadi apa yang mereka katakan itu kita percaya sekali. Oke. Membangun trust lah. Karena mereka tahu lah gitu maksudnya. Tapi pernah nggak Pak Alvano marahin mereka? Pernah. Pasti pernah dong. Ya. Tapi tidak sampai dengan kerasnya mulai remaja, mulai agak dewasa, nah itu kan ada sedikit dia udah mulai merasa gue juga bisa keras gitu. Iya. Nah, itu sempat kayak kelas gitu, dia menganggap dia benar, tapi saya juga anggap benar juga. Nah itu sempat, tapi akhirnya dia reda, ternyata dia salah. Oke. Ya biasanya di situ saya masuk. Ya. Kalau dari situ saya biasa melerai mereka, terus kemudian pokoknya
dipisahkanlah gitu, jangan sampai konfliknya lebih besar lagi kan, namanya orang bantah-bantahan kan ya, namanya mereka juga masih anak muda gitu. Nah di situ saya masuk ke anak-anak, jadi masuk ke mereka, saya memberikan pengertian ke mereka, dan akhirnya saya minta mereka untuk say sorry, ya udah. Dan prinsip kita, masalah 1 hari itu harus kelar, tidak boleh ditunda sampai besok, jadi hari itu harus diselesaikan. Ya udah, kita selesaikan berempat. Itu ya kuncinya ya, masalah hari itu harus selesai, termasuk juga sama anak-anak. Sama anak-anak, maupun hubungan kita berdua juga. Oke, kalau saya minta pendapatnya nih terakhir. Sekarang kita tahu banyak pasangan-pasangan muda yang ya sayang sekali ya, di usia pernikahan yang baru mereka harus berpisah. Nah, sebagai yang sudah menjalani 25 tahun tadi dengan berbagai ini, selain masalah yang harus diselesaikan hari itu apa? Mungkin boleh berbagi tips atau cerita apa yang dilakukan berdua supaya ya nggak cepat bilang putus, cerai, atau apa lagi lah. Yang penting ya, kita dari awal ada terbuka terhadap istri kita nih. Jadi dia tahu istilahnya karakter kita lah. Dia tahu, dan kita juga harus jaga kesetiaan kita terhadap istri kita. Juga kita harus mengerti, punya tenggang rasa. Kalau kita selalu egonya kita pasti pecah. Itu terutama anak kita lebih ego dibanding wanita. Gue anak laki, gue kan cowok, gue kan jadi ya nggak bisa begitu juga lah. Bu Debbie. Kalau saya kuncinya buat para wanita ya, kalau ada sesuatu dengan suami kita, ada masalah atau kita ada hubungan, ada konflik berdua, tolong jangan diceritakan ke orang lain. Jadi nggak usah curhat-curhatan sama orang lain. Itu prinsip saya. Jadi saya nggak pernah itu cerita curhat sama orang lain, karena itu belum tentu masukan itu akan menjadi baik buat kita. Padahal maksudnya mau curhat nih, gue begini nih sama suami gue terus sambil nangis nih gue gini. Saya nggak pernah curhat. Itu jadi saya lebih baik saya masuk kamar, saya diam, saya berdoa. Curhat saya cuma sama Bapak. Tapi kalau dipendam apa nggak jadi makin beban? Enggak. Karena biasanya saya, kalau itu saya lebih baik curhat sama Bapak di surga, saya berdoa, dan itu saya mulai menyanyi, saya menyembah, lega, habis itu terus baru saya bicara sama dia. Misalnya ini konflik nih berdua. Tapi tetap akan disampaikan nantinya? Pasti, tapi caranya tidak dengan emosi. Kan itu kan, masalahnya kan di situ. Itu butuh waktu berapa hari sih untuk membahas kemudian? Hari itu juga. Kalau bisa hari itu ya. Tapi yang penting sudah namanya secara emosional sudah pulih. Karena kuncinya itu. Pada saat kita emosi, dia emosi, saya emosi, ya itu meledak pasti. Ya, ini mungkin satu tips yang cukup baik juga ya. Jadi kalau kita punya masalah, apalagi masalah keluarga, jangan diceritakan kepada orang lain karena belum tentu orang lain bisa menyelesaikan ya. Sebenarnya adalah pasangan ini sendiri yang harus bisa menyelesaikan persoalan itu. Walaupun orang tua, saudara, siapa, saya nggak pernah menceritakan masalah. Kita berdua sendiri yang bisa menyelesaikan cuma kita berdua yang bisa menyelesaikan. Sama Bapak di surga karena ikatan kita kan bertiga. Waduh, terima kasih banget. Ini kita sudah berbagi cerita ya. Mudah-mudahan dari sepasang suami istri sosok Pak Alvano dan juga Bu Debbie, kita bisa mengupas sisi yang luar biasa. Mereka benar-benar menjadi inspirasi dalam 25 tahun pernikahan meskipun banyak persoalan, pindah rumah dan segala macamnya, tapi ternyata masih bertahan sampai saat ini dan saling menguatkan terus ya. Amin. Dan juga masih terus ya mengembangkan di Usana karena memang ini sekarang secara penghasilan bertambah terus ya. Oke, mungkin untuk yang penasaran seperti apa, terus ikuti kami setiap hari Kamis jam 7 malam. Tentunya obrolan mesra mengupas sisi luar biasa tentang para tamu-tamu saya akan terus berlanjut juga dengan berbagai inspirasi lainnya. Saya Rizky Rustarto, terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.